Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu, tanggal 16 Maret, judulnya Dua Perintah Terbesar. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah. Amin. Untuk merenungkan apa yang dapat kita lakukan secara individu dan bersama untuk memajukan kasih dan keadilan Allah di dunia kita, sangatlah tepat untuk memulai dengan fokus pada apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dalam Matius 22 ayat 34-40, Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu sebagai berikut. Menurut Yesus, hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan Yesus menambahkan, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, hukum ini tidaklah berdiri sendiri. Yesus selanjutnya memerintahkan dalam Matius 22 ayat 37-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Memang, perintah-perintah itu dikutip dari Perjanjian Lama. Dalam Matius 19 ayat 16-23, jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang muda yang kaya itu berhubungan dengan jawaban Yesus terhadap pertanyaan ahli Taurat di Matius pasal 22. Mari ambil pelajaran dari hal yang sedang terjadi, serta mengapa Yesus menjawab seperti itu dalam percakapan tersebut, terlepas dari posisi atau kedudukan kita dalam kehidupan. Berikut ini kutipan yang dapat membantu Anda dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 138. Kristus memberikan satu-satunya syarat yang dapat memberi peluang bagi penghulu itu, yaitu orang muda yang kaya, untuk menyempurnakan sebuah tabiat Kristen. Perkataan Yesus merupakan perkataan akal budi, meskipun tampaknya keras dan banyak tuntutannya. Dalam menerima dan menaati perkataan Yesus, terdapat satu-satunya harapan keselamatan bagi orang muda kaya itu. Kedudukannya yang tinggi serta hartanya sedang mempengaruhi tabiatnya kepada kejahatan. Jika dipelihara dalam hati, kedudukan tinggi dan hartanya akan menggantikan Allah dalam kasih-Nya. Berikut ini tulisan dari Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 138. Menahan sedikit atau banyak dari Allah berarti menahan sesuatu yang akan mengurangi kekuatan dan kesanggupan akhlaknya. Karena jika perkara-perkara dunia ini dipelihara dalam hati, meskipun tampaknya tidak menentu dan tidak pantas, namun akan sangat berpengaruh. Meskipun kita tidak semua memiliki panggilan untuk menjual semua yang kita miliki, seperti halnya penguasa muda yang kaya ini, namun perlu direnungkan apakah ada hal yang mungkin secara pribadi kita pegang teguh, yang bila Allah tidak melepaskan kita dari hal itu, dapat menyebabkan kebinasaan kekal bagi diri kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 2 Petrus pasal 2. Tuhan memberkati kita semua.